Hidup Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus lahir di Assisi tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardon dan ibunya bernama Donna Pica Bernardon. Ia dibaptis di gereja Santo Rufi dengan nama Yohanes Pembaptis. Sejak kecil hingga dia umur 25 tahun, ia menyanyikan hidupnya berpesta pora. Fransiskus muda tidak bisa mengendalikan diri terhadap hasrat kemudaannya itu. Namun dia sakit dan mendapatkan pola pikir bahwa ia mulai tidak lagi mendapatkan keindahan dunia ini. Seiring waktu, niat baiknya luntur. Dia ditangkap pada perang dan dia bersama tawanan di penjara yang penuh dan beberapa lama ia dibebaskan dari penjara ke Assisi. Ketika Fransiskus tidur, Tuhan menyapanya. Dia bermimpi dia dibawa oleh orang yang tidak dikenalnya ke puri yang luas yang dinding-dindingnya diisi oleh perisai, pedang, baju, rantai yang sangat-sangat berkilau. Dia bertanya, apakah, untuk siapakah ini? Dan orang yang tidak dikenalnya itu menjawab, untuk kesatria-kesatriamu. Ketika ia bangun, ia sangat senang. Ia mengira akan menjadi pangeran yang tampan. Ia berharap penglihatan itu baik. Setelah itu dia pergi ke Apulia dengan semangat yang besar yang sudah menantinya. Tiba-tiba Fransiskus tidak merasa enak dan ia pergi tidur. Pada setengah tidur ia mendengar suara yang memanggilnya dan menanyakan tujuannya. Ia menjawab dengan menjelaskan rencananya. Lalu suara itu bertanya, pada hematmu, siapa yang dapat ganjaran lebih baik, majikan atau hamba? Kata Fransiskus, majikan. Nah, mengapa kamu meninggalkan majikan untuk hamba? Tuhan yang kaya untukmu yang melarat. Saat Fransiskus, ya Tuhan, apa gerangan yang harus kuperbuat menurut kehendakmu? Suara itu pun berkata lagi, kembalilah ke tempatmu sendiri. Engkau akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Engkau harus menafsirkan penglihatan itu. Setelah tiba di Assisi, dia dipilih kawan-kawannya untuk menjadi raja pesta pora. Seperti biasa sehabis pesta, dia menyanyi-nyanyi di jalan. Baru Tuhan mencengkram hati yang memenuhi dengan kemanisan. Fransiskus teringat akan mimpi-mimpinya. Demikian Tuhan berkenan menyapanya. Sejak saat itu ia mulai memandang dirinya tak berharga. Namun Fransiskus masih tergoda kembali ke kehidupan yang penuh pesta pora. Maka ia diam-diam pergi ke goa di dekat Assisi, mohon berkat dan kekuatan. Pada suatu hari saat ia berdoa dengan pada Tuhan, ia mendapat jawaban, hai Fransiskus, jika engkau ingin mengetahui kehendakku, haruslah engkau melakukan itu. Maka segala tadinya yang manis selama ini kau kagumi dan menyenangkan bagimu akan menjadi pahit tak tertahan. Sebaliknya, hal-hal yang membuat engkau menggigil akan mendatangkan kemanisan besar kepadamu dan memuaskan hatimu. Fransiskus merasa terhibur dengan Tuhan, dengan amat diberanikan hatinya untuk
oleh perkataan itu. Maka suatu hari ia berkuda di dekat Assisi. Dijumpai seorang kusta. Ia merasa ngeri, tetapi dia berusaha sekuat-kuatnya untuk mengatasi kejijikan itu. Dia turun dari kuda dan memberikan uang kepada kusta itu dan mencium tangannya. Dulu dia tidak sanggup untuk menyentuhnya, bahkan hanya melihat saja. Tapi dari sejak hari itu, apa yang dianggap jijik baginya sungguh berubah menjadi menyenangkan. Suatu hari Fransiskus dengan hangatnya sedang memohon kasihan Tuhan. Tuhan memaklumkan kepadanya bahwa ia sebentar lagi akan diberitahu apa yang harus dilakukannya. Fransiskus berjalan di dekat gereja San Damiano. Didengarnya suara dari dalam untuk mendesaknya masuk. Sambil berlutut di depan gambar penyelamat yang tersalib, ia mulai berdoa dengan hikmat. Kemudian suara itu berkata, "Fransiskus, tidakkah kau lihat betapa rumahku yang nyaris roboh menjadi puing-puing? Pergilah dan perbaikilah untukku." Dengan gemetar dan keheranan, ia menangkap bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya tentang gereja nyaris roboh itu. Ia kembali ke San Damiano untuk meminta pertolongan seperti baju di sana. Orang menganggapnya gila dan bodoh, tapi ia menganggapnya itu adalah berkat Tuhan. Sejak itu hatinya terkena dan terlukai oleh cinta kasih yang meluluhkan dan belas kasihan kepada derita Yesus. Dalam hidup selanjutnya ia akan menanggung luka-luka Tuhan Yesus dalam hatinya. Semenjak itu dia terus mematiragakan tubuhnya yang keras, tidak hanya bila ia sehat maupun dia juga sedang sakit. Sesudah penglihatan dan kata-kata yang disampaikan salib itu, Fransiskus telah menyelesaikan diri dengan derita Yesus. Sampai saat perbaikan gereja San Damiano selesai, Bapak Fransiskus masih memakaikan jubah pertapa dengan sabuk kulit ikat pinggang. Bapak Fransiskus masih mengenakan jubah itu tadi. Ia membawa tongkat dan kakinya pun berkasut. Suatu hari dalam perayaan Misa Kudus, ia mendengar sabda Tuhan yang mengutus murid-muridnya untuk pergi mewatakan sabda tanpa membawa emas atau perak, kantong bekal perjalanan, tanpa tongkat, tanpa roti, tanpa kasut, dan tanpa jubah kedua. Setelah mendengarkan tafsir iman atas sabda itu, ia dengan penuh sukacita berteriak, "Inilah yang aku inginkan dengan segenap hati untuk kutepati." Ia menghafalkan sabda itu dan merenungkannya dengan gembira. Ia mulai mempraktikkannya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan ilham ilahi, ia mulai mewartakan depan umum secara sederhana perihal ketobatan dan hidup menurut Injil. Fransiskus sering ke Gunung Laverna dekat Arezzo. Ketika ia berdoa, Fransiskus mendapatkan penglihatan terang tentang Yesus terpaku di salib. Daripadanya Fransiskus memperoleh kelima luka Tuhan Yesus pada kedua kaki, kedua tangan, dan lambung. Ketika kelima luka itu disebut stigmata. Dirayakan pada tanggal 7 September. Fransiskus merasa sakit sekali, namun diterimanya dengan penuh kegembiraan dan kemanisan. Demikian Allah telah menangkap pilihannya dari kesatria pilihan Allah sendiri. Inilah yang akan muncul aliran yang berkembang pesat dan menjadi orde terbesar dengan pengikutan terbesar yang pernah ada di sepanjang gereja. Itulah riwayat hidup Santo Fransiskus Assisi.
dari orang yang berpesta pora sampai ia memperbaiki gereja hingga mendapatkan stigmata. Terima kasih.